Yasmin dari kelas PAIB dengan NIM 240101110041. Di sini saya akan memberikan kultum singkat tentang pentingnya sholat 5 waktu. Tugas ini diajukan untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah manajemen dakwah. Langsung saja ke kultumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Penyayang yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri di dunia ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi besar Muhammad, suri tauladan bagi umat manusia beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang singkat ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan kembali satu hal yang sangat penting dalam hidup seorang muslim, yaitu sholat 5 waktu. Sholat bukan hanya rutinitas harian, bukan pula sekedar gerakan fisik semata, tetapi ia adalah bentuk komunikasi langsung antara seorang hamba dengan Rabb-Nya. Sholat adalah kunci dari segala kebaikan. Ia adalah tiang agama yang jika ditegakkan maka kokohlah agama seseorang, dan jika ditinggalkan maka runtuhlah bangunan keimanannya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in," yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Perintah ini menunjukkan bahwa sholat adalah kewajiban yang tak boleh diabaikan, bukan hanya dilakukan tetapi harus didirikan, yang artinya dijaga waktunya, dipahami maknanya, dan dilakukan dengan sepenuh hati. Sholat adalah tanda syukur seseorang hamba kepada segala nikmat yang telah Allah berikan. Bahkan di saat hati kita sedang gundah, saat masalah datang silih berganti, maka tempat terbaik untuk mengadu bukanlah ke media sosial, melainkan sujud di atas sajadah. Karena dalam sholat kita bisa menangis, memohon, dan berserah diri sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sangat disayangkan banyak di antara kita yang masih meremehkan sholat. Ada yang sholat di akhir waktu, bahkan ada pula dengan meninggalkannya karena merasa sibuk, padahal kita tidak pernah benar-benar sibuk. Namun kita hanya belum menjadikan sholat sebagai prioritas. Kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk bermain, bekerja, menonton, tetapi untuk berdiri 5 menit di hadapan Allah kita masih berat. Inilah yang seharusnya kita renungi bersama. Sholat bukan hanya ibadah, tapi juga menjaga diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar," yang artinya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sholat yang benar dan khusyuk akan melahirkan pribadi yang baik. Jika kita masih suka berbohong, kasar, iri hati, atau menyakiti orang lain, maka bisa jadi sholat kita belum benar-benar berpengaruh dalam hidup kita. Karena sholat seharusnya membentuk akhlak, memperhalus hati, dan menenangkan jiwa. Rasulullah SAW juga mengingatkan kita bahwa amalan pertama yang akan dihisab di hari kiamat adalah sholat. Jika sholat kita baik, maka amal yang lain akan ikut baik. Tapi jika sholat kita rusak, maka seluruh amal kita akan dinilai buruk. Oleh sebab itu, menjaga sholat 5 waktu bukan hanya tentang kewajiban, tapi tentang masa depan akhirat kita. Dunia ini hanya sementara. Setinggi apapun jabatan kita, sebanyak pun harta yang kita miliki, semuanya akan ditinggalkan. Tetapi sholat kita, amal kita, itulah yang akan menemani kita di alam kubur dan di hari pembalasan nanti. Maka marilah kita memperbaiki sholat kita. Jangan hanya menunaikannya karena kewajiban, tapi tunaikanlah karena cinta kepada Allah. Jangan menunda-nunda sholat karena waktu tidak pernah menunggu kita. Dan jangan meremehkan sholat karena ia adalah ukuran sejauh mana kedekatan kita kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing hati kita untuk tetap teguh dalam menegakkan sholat
memberikan kekhusyuan dalam ibadah kita, dan menjadikan kita hamba-hambanya yang mencintai pertemuan dengannya. Salatlah sebelum engkau disolatkan. Hidup ini sangat singkat, maka jangan lewatkan kesempatan untuk selalu sujud di hadapan Tuhan yang Maha Rahmat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.